Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Rahayu dan rekan-rekan saya akan membahas konflik di Asia Selatan. Salah satunya yaitu terorisme. Taliban dan Al-Qaeda adalah dua terduga kelompok teroris yang diduga bermarkas di kawasan Asia Selatan. Taliban diduga ada di Pakistan, sementara Al-Qaeda ada di Afghanistan. Mereka kerap menggunakan cara-cara kasar untuk menunjukkan kekuatan politiknya. Taliban bahkan menguasai beberapa desa di Pakistan dan menerapkan hukum syariah autokomparatif, sehingga perempuan tidak boleh keluar rumah, harus memakai burqa, dan laki-laki harus berjanggut. Tidak boleh menonton TV, tidak boleh mendengarkan musik, dan tidak boleh punya laptop, dan sebagainya. Beberapa waktu yang lalu, salah satu seorang anak perempuan di Pakistan ditembak karena dia ngotot untuk bersekolah. Namanya adalah Mala, yang kemudian menjadi simbol pemersatu warga Pakistan untuk melawan Taliban. Amerika Serikat sebagai pendeklarasi war on terror tentunya tidak tinggal diam, mereka mengirim beberapa pasukan khususnya ke sana untuk membasmi terduga teroris. Barang pun berkecamuk, bom meledak di mana-mana, jutaan warga mengungsi. Selanjutnya, saya Vina Atulila akan membahas konflik Kashmir. Konflik Kashmir. Kashmir adalah sebuah wilayah terletak di sebelah barat Laut Cina, diapit oleh Pakistan di sebelah barat dan Cina sebelah timur. Kashmir terkenal akan kesuburan tanahnya dan nilai histori tak ternilai yang ada di sana, membuatnya mendapat julukan surga di bumi. Kondisi geografis itulah yang membuat Kashmir menjadi perebutan antara negara-negara yang mengapitnya. Konflik Kashmir merujuk pada pertikaian yang berkepanjangan antara India dan Pakistan. Terkait kedaulatan antara wilayah Kashmir, wilayah ini memiliki status yang dipertentangkan dan menjadi sumber konflik sejak pembagian India oleh Inggris pada tahun 1947. Konflik Kashmir melibatkan India, Pakistan, dan Tiongkok. Sengketa ini juga melibatkan klaim dari Tiongkok terhadap sebagian wilayah Aksai, Chin. Konflik Kashmir dimulai sejak pembagian India pada tahun 1967 ketika kedua negara India dan Pakistan merdeka dari Inggris. Pembagian itu menyebabkan konflik antara mereka terkait wilayah Kashmir, dan sejak itu konflik tersebut terus berlanjut, termasuk 3 perang besar antara India dan Pakistan pada tahun 1947, 1965, dan 1971. Sengketa ini berlanjut hingga saat ini, menyebabkan ketegangan regional di Asia Selatan. Konflik ini mencakup pertempuran militer, serangan teroris, dan ketegangan diplomatik antara dua negara. Selain aspek geopolitik, ada juga dimensi etnis dan agama. Dengan mayoritas Muslim di Kashmir yang memiliki preferensi berbeda terhadap status wilayah mereka, meskipun telah ada upaya damai dan perundingan internasional, penyelesaian konflik ini tetap menjadi tantangan yang belum terselesaikan sepenuhnya. Selanjutnya, saya Farel Falevi akan membahas konflik luar politik Bangladesh. Bangladesh salah satu negara yang menderita kemiskinan parah menurut standar World Bank. Bangladesh adalah negara yang terlahir dengan memisahkan diri dari Pakistan. Perintah mereka menggunakan ideologi sekuler, sangat berlawanan dengan pemerintah Pakistan yang berbasis syariat. Situasi politik yang tidak stabil semacam itu menyebabkan kebijakan-kebijakan kesejahteraan yang dirancanakan negara tidak berjalan, menyebabkan kemiskinan akut, kurangnya infrastruktur, dan tingkat edukasi yang rendah. Namun, hebatnya kondisi semacam itulah yang membuat berbagai pemikir ternama dunia terkait kemiskinan dapat terlahir. Kemiskinan di Bangladesh merupakan masalah utama bagi negara ini sejak merdeka tahun 1971. Beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan Bangladesh seperti kondisi geografis disertai perubahan iklim dan kondisi alam yang tidak menentu, infrastruktur yang lemah karena tidak meratanya pembangunan infrastruktural, ketidaksetaraan gender, dan kondisi pendidikan yang tidak kondusif dan tidak merata. Dari keberadaan konsep human security yang dirumuskan oleh UNDP, United Nations Development Program, pada tahun 1994, Bangladesh adalah salah satu negara yang mengalami masalah kemiskinan. Oleh karena itu, UNDP kemudian menawarkan human security sebagai pendekatan yang bisa dipakai oleh pemerintah Bangladesh dalam menangani kemiskinan
Penelitian ini bertujuan untuk melihat hasil pengaruh pemakaian konsep human security oleh pemerintah Bangladesh dalam upaya pengentasan kemiskinan di Bangladesh. Penelitian ini pada akhirnya menemukan fakta bahwa pendekatan human security digunakan oleh pemerintah Bangladesh dalam menangani masalah kemiskinan. Pemakaian pendekatan human security pada perkembangan juga menurut berimplikasi terhadap peningkatan kehidupan masyarakat Bangladesh itu sendiri. Selanjutnya, saya Rizky Anggradita akan membawakan konflik Tamil Sinhala di Sri Lanka, berlangsung selama beberapa dekade dan mencapai puncaknya dalam Perang Saudara, yang berlangsung dari tahun 1983 hingga 2009. Konflik ini melibatkan dua kelompok etnis utama di Sri Lanka. Kelompok etnis Tamil, terutama yang terkonsentrasi di bagian utara dan timur Sri Lanka, menuntut otonomi dan hak-hak politik yang lebih besar. Etnis mayoritas Sinhala yang mendominasi pemerintahan Sri Lanka menentang pemberian otonomi tambahan kepada kelompok Tamil. Pertikaian ini mencakup sejumlah peristiwa kekerasan, serangan teroris, dan pelanggaran hak asasi manusia dari kedua belah pihak. Perang Saudara berakhir pada tahun 2009 dengan kekalahan kelompok pemberontak Tamil Tigers. Namun, pasca perang muncul keprihatinan tentang pelanggaran hak asasi manusia dan rekonsiliasi nasional. Upaya dilakukan untuk membangun perdamaian dan rekonsiliasi, tetapi isu-isu terkait hak-hak etnis dan politik tetap menjadi tantangan yang dihadapi oleh Sri Lanka. Konflik terakhir yang akan kami bahas terkait konflik di Asia Selatan, yaitu konflik pengaturan air antara India dan Bangladesh di sebuah sungai yang amat panjang, yaitu Sungai Gangga. Keadaan geografis ini menjadi menyulitkan karena mau tidak mau kedua negara harus saling berbagi sumber daya alam tersebut. Karena kedua negara tersebut tidak mau berbagi, maka dibuatlah sebuah perjanjian antara India dan Bangladesh. Perjanjian tersebut mencakup soal buka tutup kanal Sungai Gangga. Namun India sebagai negara dominan tidak mengikuti syarat dari negara yang lebih lemah darinya. India pun melanggar perjanjian tersebut secara sepihak. Ketika Sungai Gangga sedang banjir, kanal dibuka, mengakibatkan Bangladesh terkena banjir. Ketika Sungai Gangga sudah kering, kanal ditutup, mengakibatkan Bangladesh tidak mendapat air. Situasi ini menyebabkan konflik di antara kedua negara tersebut.